Halo kawan, selamat datang di channel Mojopahit Vlog. Di sore hari yang lumayan cerah ini, kita akan mendatangi suatu situs yang cukup menarik karena di dalamnya terdapat beberapa umpak. Situs ini tidak seberapa jauh dari situs Kumitir. Ini terletak di selatannya. Mungkin kalau kita naik kendaraan, perkiraan sekitar 10-15 menit mungkin. Ini juga tidak terlalu jauh dari tempat petilasan Gajah Mada. Ini sebelah utaranya. Dan yang menarik juga adalah bahwasanya situs umpak ini, karena letaknya tidak terlalu jauh dari situs Kumitir, maka untuk wilayahnya masih satu kecamatan. Diduga umpak-umpak yang berada di sini ini masih peninggalan dari Majapahit sekitar abad ke-13 hingga abad ke-15 Masehi. Melihat tatanan umpak seperti ini mengingatkan kita akan adanya situs umpak yang terdapat di Sentonorjo, tepatnya di barat dari Candi Kedaton dan Sumur Upas. Memang keberadaan struktur berupa umpak menjadi hal yang tak terpisahkan bagi masyarakat Majapahit kala itu untuk menopang suatu bangunannya. Maka tak jarang seringkali ketika diadakan ekskavasi di suatu situs sering dijumpai beberapa umpak-umpak, baik itu yang berukuran cukup besar maupun yang berukuran sedang dan kecil. Di depan ini kita jumpai pecahan-pecahan batu bata dan juga struktur-struktur yang tertata rapi di kanan kirinya. Ini struktur-struktur batu batanya yang tersusun rapi dari utara ke selatan. Kalau kita lihat dari jarak dekat, ukurannya sudah tidak sama, sudah berupa pecahan-pecahan, tidak utuh batu bata. Dan di depan sana itu adalah perumahan penduduk. Jadi untuk situs ini memang letaknya di perumahan penduduk. Untuk yang di depan ini ukuran batu umpaknya lebih kecil dan dikelilingi oleh struktur batu bata. Memang untuk ukuran batu umpaknya tidak seragam, ada yang lebih besar dan juga ada yang lebih kecil. Dan struktur tanahnya ini lebih rendah ke arah sisi kiri ini. Oleh karena itu, dari ukurannya dan bentuknya, ada yang besar, ada yang kecil, maka diduga batu umpak ini dulunya difungsikan sebagai pondasi bangunan pendopo, tempat para petinggi kerajaan Majapahit berkumpul. Karena sebagaimana lazimnya bangunan pendopo kala itu,
Tentunya di tengah-tengah terdapat Sokoguru yang lebih besar dan di sekelilingnya ditopang oleh batu umpak yang lebih kecil. Dilansir dari situs Kemdikbud bahwasanya umpak ini berjumlah 34 buah. Terdapat juga struktur bata, sebaran fragmen bata, serta fragmen tembikar. Berdasarkan sebaran bata dan struktur bata yang terlihat di lokasi, diduga situs umpak Lebak Jabung memiliki pondasi bangunan. Pondasi ini berbentuk persegi panjang dari arah utara selatan. Situs umpak Lebak Jabung juga dikelilingi oleh selokan kecil di setiap sisinya. Pada batas tepi situs yang berbatasan dengan selokan, terlihat beberapa struktur bata masih tersusun rapi. Namun sebagian posisinya sudah melesak dan runtuh ke dalam selokan. Umpak-umpak pada situs umpak Lebak Jabung diduga merupakan landasan sebuah bangunan bertiang. Kemungkinan bangunan ini merupakan bangunan suci yang didirikan dekat sebuah candi. Dugaan ini diperkuat dengan ditemukannya struktur bata dan yoni yang diperkirakan sebuah bangunan candi. Jarak antara struktur yang diperkirakan sebuah candi dan situs Lebak Jabung terbilang sangat dekat, sehingga kemungkinan kedua situs ini saling berkaitan. Dua umpak ini berukuran lebih kecil dari yang lain. Letaknya juga di bawah pohon randu yang cukup besar. Ini paling bawah dari deretan umpak-umpak yang lain. Kita juga turut senang karena memang akhir-akhir ini banyak sekali situs-situs yang berada di daerah Trowulan dan sekitarnya telah banyak sekali ditemukan. Hal ini bisa menambah data dan informasi untuk mengurai peninggalan-peninggalan purbakala yang berada di sekitarnya. Bahwasanya jamak diketahui bahwa dahulu para peneliti menduga bahwasanya daerah Mojokerto ini adalah pusat dari kerajaan pemerintahan Majapahit, khususnya daerah Trowulan, Jatirejo, dan sekitarnya. Tentunya hal ini selaras atau satu tujuan dengan diadakannya ekskavasi situs Kumitir tahap kelima kemarin, karena diantaranya tujuannya adalah untuk memperkuat narasi kemajapahitan di Mojokerto. Maka dari itu dengan banyaknya ditemukan situs-situs pendukung yang berada di sekitarnya, maka narasi Majapahit terbentuk lebih kuat lagi. Untuk situs ini masih terawat cukup bagus, cukup bersih. Dan di sisi utara ini struktur-struktur batu batanya lebih rapat dan lebih banyak. Kelihatan berjenjang teman-teman. Dari bawah sana sampai ke atas. Ini kalau kita lebih dekat, struktur batu batanya berukuran cukup besar, cukup tebal. Memang sebagian besar batu batanya telah patah atau menjadi kecil-kecil seperti ini, tetapi di beberapa bagian masih terdapat batu bata yang masih utuh. Ini umpak yang telah pecah dikelilingi oleh struktur batu bata, dan di depannya juga ada umpak yang juga dikelilingi struktur batu bata. Untuk pohon sini rata-rata kebanyakan pohon minte, tapi memang musim ini sedang tidak berbuah. Kita lihat struktur batu batanya lurus dari utara ke selatan sana, tampak berjajar cukup rapi.
Ini kalau kita lihat secara dekat struktur batu batanya, dan ini adalah umpaknya. Bisa kita bayangkan bahwasanya dulunya para petinggi dari kerajaan Majapahit berkumpul di pendopo ini, terus mengawasi istana Majapahit Timur dari sisi ini, karena ini letaknya lebih tinggi daripada situs Brewengker atau Istana Timur Majapahit. Demikian teman-teman informasi tentang situs Umpak Lebak Cabung yang memang letaknya tidak terlalu jauh dari situs Kumitir, tepatnya di sebelah selatan dari situs Kumitir. Semoga informasi ini bisa menambah wawasan kita semua tentang kebudayaan leluhur bangsa kita. Rahayu.